Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqun ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat sekalian, sahabat di ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam majelis yang mulia insyaallah. Yang mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan nikmat serta karunia-Nya, kebaikan, keberkahan, rahmat-Nya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan yang baik ini setelah beberapa puluh episode ya kita membahas tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan mulai Jumat hari ini sampai kemudian beberapa waktu ke depan kita akan membahas satu persatu sosok ya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari yang pertama sahabat utama ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Yang ini mungkin nanti juga memakan beberapa kali pertemuan ke depan ya. Jadi karena memang membahas sosok ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, ini juga sosok yang luar biasa, karena itu tidak cukup nampaknya satu kali pertemuan kita bahas ya, mungkin sampai beberapa kali pertemuan. Selesai nanti kita akan bahas sosok berikutnya, ini sahabat Umar bin Khattab, juga beberapa kali pertemuan dan seterusnya insyaallah ya. Supaya apa? Supaya kita lebih mendetaili lagi ya bagaimana sosok sahabat Nabi. Karena sosok yang paling layak untuk kita ketahui ya, untuk kita telusuri kehidupannya selain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak lain merupakan sosoknya sahabat. Untuk apa kita mengenal sosoknya sahabat ya? Diantaranya adalah agar kita dapat mencontoh, meneladani, meniru ya apa yang kemudian dilakukan ya oleh para sahabat itu. Karena sebagian di antara mereka diantaranya adalah orang-orang yang dijamin Allah masuk surga misalnya. Nah, menjadi pertanyaan buat kita bagaimana caranya agar kemudian kita juga bisa ya seperti halnya para sahabat yang berpeluang ya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik ya, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana keutamaan, bagaimana nama beliau, siapa nama beliau, lalu kemudian nasabnya ya, sampai kemudian laqab. Laqab itu ya nama sebutan, ya nama gelar dan apa maknanya gitu. Baik ya. Terkait dengan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pertama tentu yang luar biasa dari sosok beliau itu adalah bahwa sosoknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sosok yang dijamin Allah masuk surga. Ini kemudian reasoning, alasan kenapa kita bahas sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kenapa? Karena sosok beliau ini adalah sosok yang memang dijamin Allah masuk surga gitu. Ya, dijamin Allah masuk surga. Dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaratun fil jannah." Ya, jadi kata Nabi SAW, ada 10 orang yang memang dijamin Allah masuk surga. Asyaratun fil jannah. Siapa mereka? Abu Bakar fil jannah. Abu Bakrin fil jannah,
Umaru fil jannah, maksud Umar di sini Umar bin Khattab fil jannah, wa Uthman wa Ali wa Zubair, Uthman bin Affan maksudnya, wa Ali bin Abi Thalib, wa Zubair bin Awam, ya, lalu Talhah bin Ubaidillah, ya, wa Abdurrahman ibnu Auf, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas hum fil jannah. Mereka semua dijamin Allah masuk surga. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, ya, itu hanya 9 orang saja, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Yang ke-10-nya siapa? Ternyata dijelaskan dalam hadis yang lain, ya. Ya Abul Aur minal ashir qala tashadtumuni billahi Abul Aur fil jannah qala Abu Isa, ya, Abul A'war huwa Sa'id ibn Zaid, ya, ibn Amr, ya, ibn Nufail. Nah, jadi wahai Abul A'war, siapa yang masuk ke 10 orang tadi gitu? Kalau dilihat dari hadis itu hanya 9 orang saja. Lalu Sa'id bin Zaid berkata, kalian mohon berdoa kepada Allah untukku semoga termasuk yang ke-10 tersebut berada di surga. Lalu kemudian Abu Isa berkata, Abul A'war itu adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail yang kemudian dijamin Allah masuk surga, gitu ya, Masya Allah. Nah, nanti kita akan bahas, gitu ya, kenapa mereka itu diantaranya adalah orang yang sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan seterusnya, ya, fil jannah. Kenapa? Ya tentu berhubungan dengan amal, tentu berhubungan dengan keimanan, bagaimana dengan amal, ya, dan seterusnya. Ini yang kemudian nampaknya perlu sekali untuk kemudian kita contoh atau kita teladani. Itu yang pertama, ya. Jadi betapa luar biasanya sosok Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian, ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah satu di antara 10 orang yang dijamin Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga, ya. Nah, itu yang kedua, ya, Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, dia berkata, ya, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakar, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Ya. Kami ini, kata mereka, kata para sahabat, ya, kata para sahabat, nukhayyiru, pernah menilai bainan nasi, di antara sekian banyak orang pada saat itu, fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakar, dan kemudian kami memilih, ya, kami dapati orang yang terbaik itu adalah Abu Bakar atau Abu Bakar Siddiq. Tsumma Umar, ya, kemudian Umar bin Khattab, tsumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Yang disebutkan hanya 3 orang, ya, di antaranya orang-orang yang terbaik, begitu ya, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesaksian dari siapa? Kesaksian dari sahabat, gitu. Tentu mereka para sahabat melihat apa? Melihat profiling Abu Bakar As-Siddiq itu, ya, profiling 3 orang yang disebutkan oleh para sahabat tadi, gitu. Ya, tentu kalau kita lihat, begitu ya, bagaimana nanti pengorbanannya Abu Bakar Siddiq, pembelaannya terhadap Nabi itu Abu Bakar Siddiq begitu luar biasa, gitu. Ya, maka wajar kalau kemudian mereka menilai di antara orang yang terbaik pada zaman Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, nanti alasannya kita akan coba jelaskan, gitu. Yang berikutnya, Abu Bakar itu selalu menjadi orang kedua setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan khusus, gitu. Ya, jadi selalu tuh saya selalu bersama Abu Bakar. Saya ketika itu berjalan bersama Abu Bakar. Saya ketika itu berjalan dengan melakukan ini bersama dengan Abu Bakar. Gitu. Jadi selalu, ya, Nabi itu, ya, Abu Bakar As-Siddiq selalu nempel, selalu lengket dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka wajar kalau Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling memahami, ya, sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ketika hadir pada wafatnya Umar bin Khattab, ya, jadi ketika hadir pada wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, in kuntu li arju an yaj'alakallahu ma'a sahibaika li anni katsiran
ma kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kuntu Abu Bakar wa Umar wa fa'altu Abu Bakar wa Umar wa antalaqtu Abu Bakar wa Umar. Itu Masya Allah. Jadi hadis ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa Rasul itu, jadi ketika pemakaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku sangat berharap Allah akan mengumpulkanmu, maksudnya mengumpulkan Umar bin Khattab bersama dua orang sahabatmu. Yang siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Itu ungkapan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi aku sangat berharap bahwa engkau nanti, ya, yakni Umar ketika wafatnya beliau itu Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabat terbaikmu, yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Rasul sudah wafat lebih dulu, lalu Abu Bakar sudah wafat lebih dulu. Ya, sungguh sangat sering katanya aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan. Ini kata Ali. Sungguh sangat sering Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kepada Ali bin Abi Thalib apa? Ya, ungkapan kuntu Abu Bakar wa Umar. Aku pernah bersama Abu Bakar dan Umar. Wa fa'altu Abu Bakar wa Umar. Aku telah mengerjakan ini bersama Abu Bakar dan Umar. Wa antalaqtu Abu Bakar wa Umar. Ya, aku telah pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi pendek kata, tiga orang ini, Masya Allah ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Umar bin Khattab, itu selalu senantiasa, hampir dalam sekian banyak kesempatan selalu bersama-sama gitu. Ya, jadi luar biasa. Ini berarti betul-betul sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekian banyak sahabat, ya, ada sekian banyak sahabat. Ya, salah seorang ulama menyebutkan sahabat Nabi SAW itu jumlahnya ada yang mengatakan sampai 100.000 orang. Itu sangat banyak. Di antara mereka itu intensitas pertemuan dengan Nabi itu juga beragam gitu. Ya samalah seperti kita gitu. Ya, ada orang yang senantiasa bersama dengan kita, ada yang mungkin sesekali bersama dengan kita. Kira-kira begitu. Nah, tapi sosok seperti Abu Bakar, sosok seperti Umar, ya, itulah sosok yang senantiasa bersama-sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Sampai kemudian aku sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuntu Abu Bakar wa Umar, wa fa'altu Abu Bakar wa Umar, wa antalaqtu Abu Bakar wa Umar. Ya, aku pernah bersama Abu Bakar dan Umar melakukan ini. Aku telah mengerjakan ini bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah pergi ke satu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, Masya Allah. Ini untuk menunjukkan betapa kedekatan ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, atau Abu Bakar As-Siddiq ya, dengan dua orang sahabatnya, yakni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah ya. Jadi yang sampaikan tadi, dari sekian banyak sahabat, tentu intensitas bertemu dengan Nabi gitu ya, intensitas keakraban dengan Nabi SAW itu tentu beragam gitu ya. Dan di antara orang yang sangat dekat dengan baginda Nabi adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat terpenting ya, itu sangat terlihat kebersamaan Abu Bakar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika hijrah ke Madinah. Wah, ini Masya Allah ya. Hingga pada kesempatan itu terukir indah dalam Al-Quran dan disematkan ya gelar khusus kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gitu. Ya, dalam Quran surah At-Taubah Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Nah, perhatikan ya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ini disebutkan Abu Bakar disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai sahabat yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam gua. Ya, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jikalau kamu tidak menolongnya, maksud tidak menolong Muhammad SAW, maka sungguh Allah yang telah menolongnya, telah menolong Rasul SAW. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghar. Yani ketika orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah itu kan mencari, ya, mengusir Rasul SAW dari Mekah dan kemudian mencari keberadaan kedua orang tersebut kemana gitu, ya, untuk ditangkap dan kemudian diputuskan untuk dibunuh
ya. Idhuma fil ghar, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya itu berada di dalam gua. Kita tahu ya Rasulullah SAW ya bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika hendak hijrah kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah, itu bermalam sekitar 3 malam di Gua Thur. Siapa yang menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar. Ya, masya Allah. Ya, ketika idhuma fil ghar, ketika keduanya berada dalam gua, idh yaqulu li sahibi, ya, di waktu itu ya diberkata kepada temannya, ya Rasulullah SAW maksudnya berkata kepada teman li sahibi. Nah, li sahibi di sini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama tafsir menjelaskan idh yaqulu li sahibi, ketika Rasul mengatakan kepada sahabatnya. Siapa sahabat ini maksud dalam Al-Quran tadi? Abu Bakar. Dan apa perkataan Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut wahai Abu Bakar, sungguh Allah bersama dengan kita. Itu ketika apa? Ketika orang-orang musyrikin Quraisy mencari ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yang dicari ke rumahnya Rasul sudah tidak ada. Ya, padahal rumah Rasul sudah dikepung ya oleh mereka. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW keluar ya tanpa diketahui oleh mereka. Di dalam rumah ditinggali Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Rasulullah SAW berangkat ke rumah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, berangkat ke rumah Abu Bakar dan pada satu saat ya mereka kemudian berdua keluar untuk mengecoh ya mereka terlebih dahulu menginap sekitar 3 malam di Gua Thur. Ya, masya Allah. Ya, dan ketika itu dicari oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dicari sampai kemudian orang-orang musyrik itu pencari jejak sampai di pintu di mulut gua ya. Jadi guanya itu ada di bawah. Dan kemudian orang-orang mencari itu ada di atas gitu. Jadi kalau seandainya orang musyrikin Quraisy yang mencari itu menolehkan matanya ke bawah, ke arah bawah, hampir pasti ya keberadaan Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian diketahui oleh mereka. Sampai kemudian Abu Bakar ketakutan ya, tapi Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Masya Allah. Nah, yang disebut di sini siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Idh yaqulu li sahibi, ketika Rasul mengatakan kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kejadian ini pun diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, ya, nazartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamaihi absarna tahta qadamaihi faqala ya Abu Bakar ma dhannuka bi itsnainillahi thalithuhuma. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Aku melihat kaki-kaki kaum musyrikin berada di atas kepala kami. Jadi posisi gua itu ada di bawah gitu. Jadi gua di Jazirah Arab, di Arab khusus itu tidak sebagaimana gua di kita yang besar. Dia hanya celah-celah saja. Hanya celah bebatuan saja, hanya cukup 1 atau 2 orang. Ya, nazartu ila aqdamil musyrikin, kata Abu Bakar. Aku melihat kaki-kakinya orang musyrikin itu ala ru'usina, di atas kepala kami. Di atas kepalanya Rasul dan di atas kepalanya Abu Bakar As-Siddiq. Wa nahnu fil ghar, dan kami saat itu sudah ada di dalam gua. Ya, gua yang kecil yang tidak dalam gitu. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law anna ahadahum nazara ila qadamaihi absarna tahta qadamaihi. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya seorang dari mereka melihat ya ke arah kakinya saja gitu, niscaya dia akan melihat kita di bawah kedua kakinya tadi. Karena sangat dekat sekali gitu, sangat dekat sekali. Ya, maka Rasulullah SAW ya mengatakan, ya Abu Bakar, apalah yang kau perkirakan terhadap 2 orang yang Allah menjadi pihak ketiganya. Jadi Rasulullah SAW menggembirikan Abu Bakar, menenangkan Abu Bakar. Bagaimana pendapatmu tentang 2 orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pihak yang ketiganya, ya. Yang kemudian sebelum dalam Al-Qur'an disebutkan la tahzan, ya, jangan takut, jangan khawatir begitu ya. Innallaha ma'ana. Allah yang menjaga kita, begitu ya. Allah yang bersama dengan kita. Nah, itu kira-kira. Jadi yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam gua pada saat-saat sulit, ya, Masya Allah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kalau kita baca dalam sirah ini untuk lebih berdalam lagi ya, sebelum pernah kita bahas tentunya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam gua itu ada celah-celah gitu, lubang-lubang kecil, yang di tengah itu lubang-lubang apa? Lubang-lubang binatang.
Ya, yang kalau di bebukitan seperti itu, Bukit Batu itu binatang ada itu binatang-binatang yang apa istilahnya yang buas ya dalam tanda petik ya, ada ular, ada kalajengking dan seterusnya. Nah itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menutup celah-celah itu dengan kakinya, dengan tangannya, dengan kakinya, masya Allah. Jadi ketika ada celah lubang, Abu Bakar tutup dengan kakinya. Supaya apa? Supaya apa? Karena Abu Bakar khawatir ketika kemudian dari lubang itu keluar ular. Ya, Abu Bakar khawatir dari lubang itu keluar kalajengking atau binatang-binatang yang mematikan lainnya. Itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai-sampai kemudian ya apa namanya disebutkan dalam satu ayat ya salah satu anggota tubuh yang dipakai oleh Abu Bakar untuk menutupi ya apa namanya lubang tadi itu ya ada yang mengatakan dicapit oleh kalajengking, disengat oleh kalajengking, ada yang kemudian dikatakan dipatuk oleh ular. Sampai kemudian Abu Bakar apa namanya begitu luar biasa menahan sakit ya dan air mata Abu Bakar As-Siddiq menetes ke pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak berteriak. Padahal ketika itu sedang disengat oleh binatang yang sangat menyakitkan gitu. Ya, sampai Abu Bakar menahan tangis luar biasa. Tetesan air matanya Abu Bakar As-Siddiq lah yang membangunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, jadi yang membangunkan Nabi itu bukan teriakan Abu Bakar, bukan gerakan tubuhnya Abu Bakar, bukan. Tapi apa? Tapi air matanya Abu Bakar As-Siddiq yang membangunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking menahan sakit yang luar biasa. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, kenapa ya Abu Bakar? Ya kenapa gitu ya? Kenapa engkau menangis? Ya, aku menahan sakit yang luar biasa ya Rasulullah. Itu masya Allah. Kenapa engkau tidak membangunkan aku? Kata Rasulullah SAW. Aku takut, aku khawatir ya Rasulullah. Engkau dalam keadaan capek, engkau dalam keadaan lelah. Aku takut ya khawatir membangunkanmu. Nanti tidurmu terganggu. Luar biasa. Jadi itu pembelaan ya Abu Bakar As-Siddiq ya bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pendek kata peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir semuanya milik Abu Bakar As-Siddiq. Ya, terutama ketika hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir semuanya milik Abu Bakar dan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang pertama Rasulullah SAW menginginkan hijrah bersama Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar sudah bersiap-siap buat hijrah. Tapi ditahan dulu oleh Nabi SAW, ya Abu Bakar, ya jangan dulu berangkat hijrah. Ya ternyata Rasulullah SAW menginginkan hijrahnya bersama dengan Abu Bakar. Tuh, Masya Allah. Padahal Abu Bakar sudah berkemas-kemas, sudah hendak berangkat ya menuju Madinah, tapi ditahan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ternyata Rasul menginginkan hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ya mereka ini maksudnya Rasul SAW dengan Abu Bakar itu berangkat dari rumahnya Abu Bakar. Ya, jadi startingnya dari rumahnya Abu Bakar karena Rasulullah yang menghampiri lebih dulu rumahnya Abu Bakar untuk kemudian berangkat hijrah. Yang ketiga, Nabi SAW menunggangi unta yang telah sebelumnya disiapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi unta yang dipakai Rasul berangkat adalah unta yang disiapkan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keempat, anak muda yang jadi informan, ya ini Jadi informan yang menjadi pemberi informasi untuk memastikan ini aman atau tidak untuk hijrah langsung berangkat ke Madinah. Ya, itu siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Ya, itu putranya Abu Bakar. Ini Abdullah bin Abu Bakar. Ya, jadi Abdullah itu masya Allah ya, ketika ketika siang hari mereka ada di Mekah. Abdullah ada di Mekah. Ketika siang hari ada di Mekah. Ketika hendak menjelang malam, ya informasi-informasi yang didapatkan di kota Mekah seputar bagaimana cara mereka menangkap Rasul, bagaimana strategi mereka ya untuk kemudian menangkap Nabi SAW. Itu disampaikan oleh Abdullah bin Abu Bakar pada malam harinya. Malam hari berangkat. Ya, kemana? Ke Jabal Thur, ke Gua Thur. Lalu kemudian menjelang subuh, Abdullah itu sudah ada lagi di Mekah. Ya, jadi supaya tidak timbul kecurigaan Abdullah kemana gitu. Abdullah kemana? Tidak. Ya ternyata mereka melihat keseharian Abu Bakar setiap siang hari itu ada gitu. Tapi ternyata masya Allah malam harinya Abdullah bin Abu Bakar itu ada di Bukit Thur, di Jabal Thur untuk memberikan informasi seputar apa yang terjadi di kota Mekah supaya Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kemudian bisa berangkat dengan aman ya ke kota Madinah.
Siapa yang ngasih informasi? Abdullah bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar. Yang kelima, ya orang yang mengembalakan domba untuk menghilangkan jejak Abdullah, ya adalah Amir ibn Fuhairah, pembantunya Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika Abdullah nih, ya berangkat ke Jabal Sur, lalu kemudian kembali lagi ke kemana? Ke Mekah. Itu yang menghilangkan jejaknya Amir bin Fuhairah. Ya, jadi sambil pura-pura ya dalam tanda petik mengembalakan domba. Jadi kemudian jejak kakinya itu kemudian dihapuskan. Oleh siapa? Oleh Amir ibn Fuhairah sambil mengembalakan domba untuk kemudian menghilangkan jejak-jejaknya Abdullah ibn Abu Bakar. Masya Allah. Amir ibn Fuhairah pembantunya Abu Bakar. Dan juga tidak hanya itu, ada wanita yang senantiasa membawakan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama sekitar 3 hari ya di Gua Tsur. Siapa dia? Asma binti Abu Bakar. Masya Allah ya. Ini keluarga Abu Bakar luar biasa gitu. Abu Bakarnya sendiri. Lalu kemudian anak-anaknya sendiri. Lalu kemudian hartanya sendiri. Itu Masya Allah. Ya diperuntukkan untuk apa? Untuk pembelaannya terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul menginginkan hijrah bersama Abu Bakar dan itu terjadi. Mereka berangkat dari rumahnya Abu Bakar. Ya, Nabi SAW menunggangi unta yang disiapkan Abu Bakar. Anak muda yang jadi informan ya di kota Mekah untuk disampaikan kepada Nabi adalah Abdullah bin Abu Bakar. Orang yang mengembalakan domba untuk menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar adalah Amir ibn Fuhairah, pembantunya Abu Bakar, dan wanita yang selalu membawakan makanan ya untuk ayahanda tercinta ya. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Asma binti Abu Bakar. Jadi luar biasa. Ya, supportingnya, ya, dukungannya, pembelaannya sahabat mulia Abu Bakar Siddiq terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus pada peristiwa hijrah. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar Siddiq orang yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Rasul mencintai seluruh sahabatnya, tapi orang yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya Abu Bakar Siddiq. Satu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan sahabat Amr bin As ya untuk memimpin pasukan Zatus Salasil, terjadi pada tahun 8 Hijriah ya, ini pasca perang Mu'tah ya. Pada saat itu ketika ada salah satu suku yang hendak menyerang Madinah, maka Rasulullah SAW lebih dulu mengutus Amr bin As untuk memerangi mereka. Maka pada saat itu ia menghampiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Amr bin As menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya, Ayyun nasi ahabbu ilaik? Qala Aisyatu faqultu minar rijal faqala abuha faqultu thumma man qala thumma Umar bin Khattab fa'adda rijala. Masya Allah. Jadi Amr bin As iseng dia hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ahabbu ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai Rasulullah? Ya, Masya Allah. Ini Amr bin As ya. Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Artinya apa? Istri beliau yakni Aisyah. Fakultu minar rijal. Ya, maksudku dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Faqala abuha. Ya bapaknya. Abuha, bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya atau ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya siapa? Abu Bakar. Ya. Fakultu tsumma man. Lalu kemudian aku bertanya lagi. Lalu siapa lagi? Qala tsumma Umar ibn Khattab. Ya. Setelah Abu Bakar adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fa'adda rijalan. Ya, kemudian beliau SAW menyebutkan beberapa orang yang dicintai. Jadi tidak berhenti di mana di Umar bin Khattab, tapi beberapa orang lagi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayun nasi ahabba ilaik? Qala Aisyah. Faqultu minar rijal, dari kalangan laki-laki. Faqala abuha, ya bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah. Jadi keluar langsung ya dari lisannya Nabi bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling dari kalangan sahabat yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih dari itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sampai berangan-angan seandainya beliau diizinkan Allah Taala menjadikan seorang sebagai khalil, sebagai kekasihnya, ya, niscaya Abu Bakar lah yang pantas menyandang gelar tersebut. Jadi Masya Allah ya. Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan walakinnahu akhi wa sahibi wa qad ittakhadallahu li asahibakum khalilan. Ya. Sekiranya aku diizinkan Allah untuk menjadikan seseorang sebagai khalil, sebagai kekasih, ya, niscaya aku akan jadikan
Abu Bakar sebagai khalilku, sebagai kekasihku. Ya, akan tetapi ia adalah saudara dan sahabatku. Sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini atau diriku sebagai khalilnya. Jadi di antara orang yang jadikan khalilullah, ya, ini derajatnya itu jauh lebih tinggi dari sekedar sahabat, adalah khalil, kekasihnya Allah. Siapa? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, khalilullah, dan yang kedua adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khalil, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya derajat khalil itu jauh, ya, lebih mulia, ya, bukan berarti sahabat tidak mulia, daripada kemudian sahabat tadi. Jadi khalilullah, ini khalil itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan, kalau seandainya boleh aku menjadikan seseorang sebagai khalil, sebagai kekasihku, maksudnya kalangan laki-laki, ini aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, kekasihku. Tetapi Abu Bakar itu adalah saudara dan sahabatku, begitu ya. Kalau diizinkan, ya, maka bisa jadi Abu Bakar yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai khalil atau kekasihnya. Ya, Masya Allah. Terus kalian ini dirahmati Allah Subhanahu. Jadi ini baru kita bicara tentang bagaimana keutamaan beliau, ya. Yang berikutnya, Abu Bakar orang yang paling semangat dalam beramal. Masya Allah. Jadi ini patut kita contoh nih. Ya, orang yang paling bersemangat dalam beramal, ya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Qala Abu Bakar. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat yang hadir, siapa di antara kalian yang pada hari ini puasa? Man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang sekarang ini puasa? Qala Abu Bakar. Abu Bakar. Ana, katanya. Ya, qala Abu Bakar ana. Qala faman, ya, tabi'aka minhum al-yawma, ya, janazatan. Ya. Rasulullah SAW kembali bertanya, ya, siapa di antara kalian hari ini sudah mengiringi jenazah? Qala Abu Bakar ana, ya, berkata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini memberikan makan orang miskin? Qala Abu Bakar ana, saya ya Rasulullah. Qala faman ada minkum al-yawma maridan. Ya, siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang yang sakit? Qala Abu Bakar ana ya Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi amri illa dakhalal jannah. Tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Ya Rabb. Jadi Masya Allah. Jadi semua amal yang tadi disebutkan Nabi SAW itu diborong oleh Abu Bakar. Siapa di antara kalian hari ini saum? Ana, ya Rasulullah. Abu Bakar, qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengiringi jenazah? Ya, ana. Ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Ana ya Rasulullah, saya Rasul. Siapa yang hari ini kemudian mengunjungi orang-orang yang sakit? Ana ya Rasulullah, saya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah. Ya. Dan waktu itu Rasulullah SAW menegaskan, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi amrin illa dakhalal jannah. Ya, tidaklah berkumpul ciri-ciri, ya, seseorang tadi dengan ciri-ciri tersebut, melainkan dia pasti akan masuk surga. Ya, Masya Allah. Dan bukan cuma itu, Masya Allah, ya, dalam beberapa kesempatan semangatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dalam hal berinfak sedekah itu luar biasa. Ya, pada saat perang Tabuk misalnya, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan sahabat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, karena perang Tabuk itu memerlukan logistik yang sangat banyak, unta yang sangat banyak, ya, lalu kemudian perbekalan yang sangat banyak, ya, selain tentu Utsman bin Affan sedekahnya luar biasa. Pada saat itu, ya, Umar bin Khattab pun berpikir, hari ini, ya, aku akan melakukan hal yang terbaik, ya, yang pada itu saat itu berlomba-lomba tuh sahabat, ya. Waktu itu semangatnya Umar itu ingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal bersedekahnya, ya. Pada saat itu Umar itu ingin berlomba-lomba dan mengalahkan dalam tanda petik, ya, mengalahkan dalam hal amal soleh tentu boleh-boleh saja gitu, ya, tentu sangat dicintai, ya. Semangatnya ingin mengalahkan Abu Bakar, aku yang paling dulu dan aku akan menyerahkan setengah hartaku di jalan Allah untuk perang Tabuk itu. Masya Allah. Ya, ketika kemudian Umar
Ya, ditanya Rasulullah SAW, ya Umar, apa yang kau sedekahkan? Ini ya Rasulullah, setengah dari hartaku aku sedekahkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kemudian kamu tinggalkan, kata Rasul? Ya seperti yang aku berikan ini. Maksudnya adalah setengahnya gitu. Seperti yang aku berikan ini. Ya, tetapi Masya Allah, ya ternyata Umar bin Khattab lebih didahului ya oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq ternyata menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, mulai saat ini aku tidak akan pernah bisa lagi mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam hal beramal. Masya Allah, ya luar biasa gitu ya. Jadi begitu tuh semangat para sahabat dalam beramal ya. Mereka betul-betul berlomba-lomba dalam beramal. Bukan kamu aja deh, kamu tidak, tapi saya, itu Masya Allah. Ya, jadi tentu ungkapan Abu Bakar bertanya saya Abu Bakar itu bukan berarti ya orang-orang mungkin ria, tidak ya, ria itu kan urusan hati ya. Ini semata diantaranya untuk memotivasi sahabat yang lain, karena yang hadir pada situ sekian banyak orang sahabat ya. Nabi SAW hendak memotivasi para sahabat ya untuk melakukan amal solih ya. Masya Allah. Setelah mati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Al-Muzani berkomentar tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan ma faqa Abu Bakar radhiyallahu anhu ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bisaumin wala salatin walakin bi syai'in kana fi qalbihi qala alladhi kana fi qalbihi hubbullah azza wa jalla ya wan nasiha fi khalqihi. Tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat Rasulullah SAW semata-mata karena banyaknya mengerjakan puasa atau sholat. Akan tetapi karena iman yang bersemayam di dalam hatinya. Masya Allah. Mengomentari ucapan Al-Muzani tersebut, Ibnu Aulia mengatakan sesuatu yang bersemayam dalam hati adalah rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan sikap nasihat ingin terus memberi kebaikan kepada sesama. Itulah komentar ya dari Abu Bakar Al-Muzani tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bukan cuma sekedar semata-mata karena Abu Bakar rajin mengerjakan puasa atau sholat, karena semua orang sahabatnya begitu sama ya. Tetapi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kemudian sikap nasihat ingin terus-menerus memberikan kebaikan terhadap sesama orang lain. Itu Masya Allah. Abu Bakar. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain dari keistimewaan keutamaan Abu Bakar adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjamin ketangguhan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Satu saat ya bainama ra'in fi ghanamihi adda alaihi dhi'b fa akhadha minha syatan fatalayatur ra'i fal tafat ilaihi dhi'bu faqala man laha yaumus sab' yaumu laisa laha ra'in ghairi wa bainama rajulun yasuqu baqarah ya qad hamal 'alaiha ya, dan seterusnya. Jadi satu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ketika satu hari ada seorang penggembala itu dahulu ya dari Bani Israel sedang bersama dengan kambing-kambing gembalaannya. Tiba-tiba seekor serigala datang memangsa seekor kambing. Ya, kemudian si penggembala berhasil merebutnya kembali. Maka serigala tersebut menoleh sambil mengatakan, punya siapakah kambing-kambing itu nanti pada hari Sabong? Ini hari ketika tidak ada yang mengembalakan selainku. Ya, dalam kisah lain disebutkan ketika seorang sedang menuntun seekor sapi yang telah ia pikulkan beban berat di atas punggungnya, maka sapi tersebut menoleh dan protes. Ya, aku tidak diciptakan untuk pekerjaan ini. Ini pekerjaannya unta, ini bukan pekerjaan sapi katanya. Maka aku hanya diciptakan untuk membajak tanah. Maka orang-orang yang mendengar kisah Rasulullah SAW terheran sambil mengatakan, Subhanallah, beliau pun bersabda, adapun aku, Abu Bakar dan Umar, maka kami percaya dengan kisah ini. Jadi maksudnya ini kisah yang kemudian disebutkan begitu ya, terjadi pada masa Bani Israel dan Rasul ya, intinya adalah Rasul mengatakan ya, apapun kisah itu, maksudnya apa? Sampai tadi sapi itu bicara, sapi ngomong dan seterusnya begitu ya. Rasul menegaskan kalau aku Abu Bakar dan Umar pasti percaya dengan kisah ini, gitu ya. Jadi Rasul SAW ingin menegaskan ya orang-orang yang percaya dengan kisah yang memang disebutkan begitu ya.
maka aku, Abu Bakar dan Umar pasti mempercayai kisah tersebut gitu. Untuk menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang telah terjamin ya keimanannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berikutnya juga terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini menegaskan gelar ya yang disematkan kepada Abu Bakar, yakni As-Siddiq. Ya, inilah kisah setelah peristiwa Isra dan Mi'raj lah yang meneguhkan posisinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang disebut As-Siddiq. Ya, ini orang yang benar dan orang yang selalu membenarkan gitu. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelum beriman, ya dan membenarkannya menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya berkata, "Hallaka ila sahibika yaz'amu asra bihi laila ila baitil maqdis." Ya, kata mereka nih kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi ketika Rasulullah SAW pulang tuh ya dari Isra dan Mi'raj ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha lalu kemudian kembali lagi ya ditanya ya Muhammad kata mereka itu kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam ya dari mana engkau ya min Baitul Maqdis dari Baitul Maqdis gitu ya kapan kau berangkat tadi malam sekarang sudah tiba iya wah lalu kemudian mereka ingin apa ingin membuktikan begitu ya betul enggak ini omongannya Muhammad kata mereka begitu. Nah, salah seorang yang kemudian ditanya ya oleh mereka untuk memastikan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi ini kan aneh pada saat itu orang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya hanya dalam waktu yang sangat singkat padahal jarak Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu lebih dari 1.000 kilometer bisa bayangkan ya sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya hanya setengah malam saja pada saat itu tentu membuat orang-orang yang sebelumnya beriman orang-orang yang lemah imannya itu murtad pada saat itu ya. Jadi sekian orang-orang yang sudah masuk Islam karena mendengar Nabi mengatakan demikian, ini nggak benar kata mereka. Kenapa? Ini mustahil ini. Mana ada manusia ya bahkan kalaupun mengendarai unta ya saat itu nggak dikenal pesawat, belum dikenal pesawat atau kemudian kendaraan canggih belum. Ya kalaupun mengendarai unta pasti tidak akan secepat itu. Butuh waktu berhari-hari untuk sampai di sana lalu kemudian kembali lagi. Artinya apa? Mereka mengatakan ini mustahil, nggak mungkin Muhammad melakukan itu. Lalu mereka konfirmasi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata mereka apa? Hallaka ila sahibika yaz'amu asra bihi laila ila Baitil Maqdis. Apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Aw qala dzalika?" Apakah ia mengatakan seperti itu? Masya Allah. Ya, Abu Bakar sendiri belum tahu. Abu Bakar sendiri belum tahu bahwa Nabi telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha lalu kembali lagi. Abu Bakar belum tahu itu Rasul mengatakan itu karena kejadiannya baru saja tadi malam gitu. Rasul belum cerita ke siapapun gitu. Lalu menariknya Abu Bakar bertanya, "Qala dzalika?" Apakah betul beliau mengatakan seperti itu gitu. Ya, iya, kemudian jawab Abu Bakar kemudian berkata lagi, "La in kana qala dzalika laqad shadaqa." Andai ia mengatakan seperti itu, ya sungguh benar gitu. Jadi Rasul Abu Bakar nggak perlu konfirmasi kepada Nabi lagi. Ya Rasul bener nggak? Ya bagaimana caranya? Enggak. Ya belum bertanya Abu Bakar belum bertanya kepada Nabi. Ya betulkah ya Rasulullah engkau berjalan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa ke Sidratul Muntaha? Abu Bakar nggak tanya begitu. Terus Abu Bakar juga nggak bertanya bagaimana caranya engkau ke sana. Ya sampai kemudian secepat itu Abu Bakar juga nggak bertanya. Tidak bertanya sedikit pun. Ya. Sampai kemudian mengatakan, la in kana qala dzalika laqad shadaqa. Kalau andai ia memang mengatakan seperti itu, kalau Rasul mengatakan demikian, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, ya laqad shadaqa. Dia pasti benar. Dia pasti benar. Ya, Abu Bakar enggak butuh konfirmasi kepada Nabi ya untuk kemudian mengatakan benar enggak ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Enggak perlu bagi Abu Bakar. Abu Bakar hanya perlu mengatakan kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, laqad shadaqa, benar, maka benar itu ungkapan. Itu Masya Allah, hanya begitu. Lalu mereka bertanya lagi, ya, au tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitil Maqdis
wa jaa qabla an yusbiha? Apakah engkau percaya bahwa ia pergi semalam ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya? Ini mereka ini ingin apa? Ingin meragukan Abu Bakar sebenarnya gitu loh. Kan orang yang paling dekat dengan Rasul Abu Bakar. Jadi mereka itu ungkapan pertanyaannya ingin supaya Abu Bakar ragu gitu loh. Kenapa? Karena menurut logika nggak mungkin gitu. Ada orang yang berjalan hanya dalam waktu 1 malam saja, kurang dari 1 malam, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi pada pagi harinya. Ya, maka ditanya demikian. Lalu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Naam, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalika. Usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghadwatin aw rawhatin. Ya, Masya Allah. Naam, benar. Iya benar. Inni la usaddiquhu. Bahkan aku membenarkannya. Fima huwa ab'adu min dzalika. Yang ya, kalau aku membenarkannya bahkan yang lebih jauh dari itu sekalipun. Ya, kalaupun misalnya lebih jauh dari Baitul Maqdis, aku pasti percaya. Ya, dikatakan oleh Abu Bakar, huwa ab'adu min dzalika usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghadwatin aw ruhatin. Aku percaya tentang wahyu dari langit, berita dari langit yang turun pada pagi dan petang. Atau Abu Bakar Siddiq. Jadi bahkan kalau ante mengatakan, kalau dia mengatakan yang lebih jauh dari Baitul Maqdis sekalipun, ya, la usaddiquhu, aku pasti akan membenarkannya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Itulah mengapa beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkannya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa Abu Bakar itu keimanannya. Ya, bahkan tidak, kalau itu keluar dari Nabi, percaya, saya pasti percaya. Kalau seandainya lebih jauh dari itu, saya percaya. Yang lebih arif dari itu, saya percaya. Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Masya Allah, salah seorang atau satu-satunya orang yang diajak oleh Rasulullah SAW masuk Islam tanpa bertanya adalah Abu Bakar. Tanpa bertanya. Bagaimana? Tanpa bertanya. Abu Bakar Siddiq. Nanti kita kisahkan pertemuan berikutnya bagaimana Abu Bakar Siddiq itu ya kenapa langsung membenarkan? Kenapa Abu Bakar Siddiq langsung membenarkan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Abu Bakar ini sering keliling ke Syam, keliling ke Madinah, banyak dapat berita informasi tentang kehadiran, tentang kedatangan seorang Nabi akhir zaman. Ya. Dan ciri-ciri itu berhimpun pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi mengajak Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar tidak sepatah kata pun bertanya, ya ini apa, agama apa, kemudian bagaimana? Enggak, saya beriman. Abu Bakar Siddiq luar biasa, ya luar biasa. Nah, semenjak peristiwa Isra Mi'raj, ya Abu Bakar Siddiq itu kemudian semakin kukuh ya digelari As-Siddiq, orang yang apapun dibenarkan kalau itu datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut dan orang yang sangat pemaaf, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika terfitnahnya Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya adalah bukti hasarnya kedengkian orang-orang munafik terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Jadi ketika peristiwa hadithul ifk, ya, hadithul ifk itu ketika terjadi satu perangan, lalu kemudian pasukan semua pulang kembali, ya, ada fitnah yang terjadi. Pada satu Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan. Jadi harus Aisyah itu naik ke keranda, ya bukan keranda maita, semacam kayu ya di atas unta yang tertutup begitu ya. Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian keluar seolah-olah kemudian ya mereka menganggap bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian sudah naik lagi ke atas itu, ya ke atas punggung unta yang di atasnya itu ada semacam kayu-kayu yang menutupi begitu ya, kain-kain dan kayu-kayu yang menutupi. Pada ketika itu Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian mencari kalungnya yang kemudian terjatuh di tempat ya sebelumnya buang hajat. Karena tubuhnya Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian ringan begitu. Mereka menganggap Aisyah radhiyallahu anha itu sudah ada di atas, maka mereka berjalan. Faktanya Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian tertinggal gitu. Aisyah radhiyallahu anha itu tertinggal. Pasukan sudah jauh ya meninggalkan, lalu kemudian ada orang yang di belakang.
Ya, ada orang yang di belakang yang kemudian dia menyapu perjalanan. Ada yang barang yang tertinggal diambil, ada siapa yang tertinggal dia kemudian amankan dan seterusnya begitu ya. Nah, terjadilah kemudian fitnah itu. Ya, nanti kita akan jelaskan ya lebih lebih detail lagi begitu ya. Fitnah ya, lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian difitnah telah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal gitu. Orang yang kemudian menyapu jalan ya, terakhir kemudian datang gitu. Ternyata kemudian dilihat ada Aisyah radhiyallahu anha gitu. Ya, mereka berdua tidak bicara apapun. Ya, tidak komunikasi apapun. Ya, bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha itu jadi ketika kemudian untanya kemudian dipersilahkan Aisyah untuk naik, tidak ada sepatah kata pun kemudian yang keluar dari keduanya gitu ya, dari keduanya begitu, baik dari Aisyah ataupun dari Safwan gitu, tidak ada sepatah kata pun sampai Aisyah radhiyallahu anha kemudian naik begitu ya. Safwan berada di depan, lalu kemudian dilihat oleh orang-orang munafik ya. Apa yang terjadi? Fitnahnya orang-orang munafik adalah bahwa Aisyah telah berzina dengan Safwan gitu. Itu menyebar ke seluruh penjuru Madinah gitu ya. Nah, ketika itu ya, orang yang jadi korban berita tersebut adalah orang yang bernama Mistah bin Utsasah. Ditermakan oleh berita hoax tadi dari orang-orang munafik. Dia menyebarkan berita itu kepada yang lain. Padahal ya, Mistah bin Utsasah dan ibunya ini diberi nafkah oleh Abu Bakar, dijamin oleh Abu Bakar. Ini bisa bayangin nggak? Ya, jadi Mistah ini dan ibunya itu, ya ibunya Mistah itu Mistah bekerja di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dijamin kehidupan, diberi nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tiba-tiba anaknya ini ya, yakni Mistah bin Utsasah itu menyebarkan memfitnah ya, termakan berita hoaxnya dari orang-orang munafik gitu, dari orang-orang munafik tuh, Masya Allah. Ya, padahal selama ini mereka diberikan nafkah. Sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan dalam mereka maafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika sudah tuh ya clear beritanya, ya Allah Subhanahu wa taala menjamin, memberikan berita, memberikan kabar bahwa tidak terjadi perzinahan. Ya, dan semua berita yang dihembuskan oleh orang munafik semuanya berita bohong. Maka disebut haditsul ifk, berita bohong. Ya. Sementara diketahui bahwa Mistah bin Utsasah adalah salah seorang yang menyebarkan berita bohong tadi. Padahal Mistah bin Utsasah dan ibunya dijamin kehidupannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya dijamin itu adalah diberi nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Abu Bakar itu kemudian tidak lagi memberikan nafkah ya kepada mereka. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini Masya Allah. Setelah turunnya firman Allah tadi, maka Abu Bakar langsung mengatakan, bala wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Faraja'a ila Mistah alladhi kana yujri alaihi. Ya, demi Allah, sungguh aku lebih suka Allah mengampuni dosaku. Kemudian beliau radhiyallahu anhu kembali memberikan nafkah kepada Mistah dan keluarganya. Masya Allah, luar biasa. Tidak rasa dendam dalam diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal ya, orang yang sebelumnya diberi nafkah, yakni Mistah ya bin Utsasah, dan ibunya itu diberi nafkah oleh Abu Bakar. Sampai kemudian diketahui Mistah itu kemudian terbawa sebagai korban berita hoax, disebarkan fitnah bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Ya, lalu kemudian apa? Diketahui oleh Abu Bakar dan Abu Bakar menghentikan nafkahnya tadi. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala,
wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Ya, dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Maka Abu Bakar menjawab, bala wallahi inni la uhibbu ayyaghfirallahu li. Ya demi Allah, sungguh aku lebih suka Allah mengampuni dosa-dosaku. Ya, kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali memberikan nafkah kepada Mistah ya bin Utsasah dan ibunya. Masya Allah, luar biasa. Padahal itu fitnah itu luar biasa, membuat Aisyah bersedih luar biasa, membuat Abu Bakar juga salah tingkah. Ya, membuat Abu Bakar salah tingkah. Karena waktu itu berita tersebar luas, ya belum clear gitu. Ya, berita hawar-hawar begitu Aisyah telah berzina karena datang berdua memang. Ya, sementara Aisyah radhiyallahu anha itu naik di atas unta yang kemudian di depannya adalah Sofwan gitu. Nah, mereka sama sekali tidak berkomunikasi. Sofwan hanya berniat baik untuk menyelamatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dilihat orang munafik, oh Aisyah telah berzina bersama dengan Sofwan, membuat hati Rasul pun luar biasa terpukul pada saat itu. Ya, Rasul terpukul luar biasa. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga terpukul luar biasa sampai turun ya keterangan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkelirkan semua berita bohong tadi, bahwa semua itu adalah berita bohong, ya. Tapi masya Allah, lapang dadanya tuh Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak lebih baik ya kamu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Abu Bakar demikian, bala wallah inilah wahibu ayyaghfirullahu li. Aku sungguh lebih suka Allah mengampuni dosa-dosaku. Setelah itu apa? Ya, orang-orang seperti Mistah tadi kemudian diberikan nafkah kembali Abu Bakar Siddiq tanpa apa? Seperti tidak ada permasalahan sebelumnya. Padahal ya Mistah adalah orang yang telah memfitnah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Tuh Abu Bakar tuh, lapang dadanya tuh, sifat lemah lembutnya tuh, sifat pemaafnya tuh, wajar masuk surga. Masya Allah. Ya, orang ya kalau model kita begitu ya, wallahu a'lam bishawab itu ya. Keluarga kita difitnah, menyebar ke seluruh kota. Fitnahnya bukan fitnah remeh-temeh, fitnah zina, bayangin. Fitnah zina. Ya. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian Abu Bakar kembali memaafkan ya mereka tersebut, dan bukan cuma maafkan, kembali memberikan nafkah kepada Mistah ibn Utsasah. Masya Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sikap lemah lembut berikut dari Abu Bakar. Ketika perang Badar usai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merundingkan ya para tawanan dengan para sahabatnya. Ini gimana nih tawanan mau kita bagaimanakan? Tawanan perang Badar akan kita apakan? Umar radhiyallahu anhu menganjurkan untuk membunuh semuanya. Bunuh aja Rasul. Nah, ini karakter Umar. Ini memang karakter sahabat ya beda-beda gitu. Karakter sahabat beda-beda. Yang tidak menunjukkan bahwa mereka tidak lebih mulia daripada yang lain gitu ya. Karena itu semuanya sah saja gitu. Ya, kira-kira demikian. Umar menyarankan bunuh ya Rasulullah. Ya tentu Umar punya pertimbangan. Kata Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita bunuh saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawan perang Badar ini. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah. Ara an ta'khudha minhum fidyah fatakunu lana quwwah 'alal kuffar fa'asallahu ayyahdiyahum lil Islam. Masyaallah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya, hum banul ammi wal ashirah. Mereka adalah anak dari paman dan keluarga kita. Ara an ta'khudha minhum fidyah fatakunu lana quwwah 'alal kuffar. Aku memandang jika engkau mengambil denda dari mereka sehingga dapat memperkuat kita. Maksud Abu Bakar, ya Rasulullah jangan dibunuh. Diapakan? Minta saja dendanya, minta saja tebusannya. Dengan tebusan itu akan memperkuat kita gitu. Maksudnya memperkuat itu ada harta yang kita dapati dari apa? Dari tebusan tadi. Fatakunu lana quwwah 'alal kuffar, dalam menghadapi orang-orang kafir. Dan apa? Fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Ya, mudah-mudahan Allah memberi hidayah mereka semua agar masuk
Islam. Itu Abu Bakar tuh karakter itu Masya Allah. Ya. Umar orang yang keras tegas gitu ya. Kata ketika Rasul bertanya, ini tawanan perang Badar kita bagaimanakan? Ya Umar simpel saja, bunuh ya Rasulullah. Gitu. Abu Bakar tidak. Kata Abu Bakar, ya mereka itu adalah anak dari paman kita. Mereka itu keluarga kita ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bagaimana kalau kita ambil saja tebusan dari mereka? Ya, tebusan dari mereka. Dengan tebusan itu kita bisa lebih kuat, harta kita lebih banyak untuk mengalahkan orang-orang kafir. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Itu Abu Bakar As-Siddiq ya. Begitu lembut hatinya. Ya. Dan juga terdapat banyak isyarat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar agar menjadi khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa arsala Nabi ya, ini ketika akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kita ceritakan sebelum beberapa hari sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasul memaksakan diri untuk menjadi imam, tapi kemudian apa? Rasul pingsan. Kalau sudah Rasul diminta diguyur air supaya lebih segar, ternyata mau berangkat pingsan. Maka Nabi SAW memerintahkan ya untuk agar Abu Bakar menjadi imam salat pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakar bi an yusalli bin nas wa fihi fa shalla Abu Bakar tilkal ayyam. Ya, maka Rasul SAW mengutus seorang agar menyuruh Abu Bakar memimpin salat. Dalam riwayat tersebutkan, maka Abu Bakar menjadi imam pada hari-hari itu. Berapa hari Abu Bakar menjadi imam salat menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelumnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Jangan tunjuk ayahku jadi imamnya Rasulullah. Ayahku itu orang yang lembut. Dia kalau kemudian baca Quran selalu nangis ya. Nanti nggak selesai salat ya, kira-kira begitu." Ya. Bismillah. Ya, jadi Abu Bakar. Jadi itu isyarat. Ya, para ulama menjelaskan itu di antara isyarat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar agar kemudian berikutnya yang menggantikan Rasul adalah Abu Bakar. Ya. Walaupun ya perlu diperhatikan, Rasul tidak menunjuk Abu Bakar. Bukan. Rasul tidak menunjuk Abu Bakar. Hanya kemudian di antara yang memberikan isyarat. Ya. Di antara isyaratnya adalah apa? Yang menggantikan imam. Posisi Rasulullah SAW sebagai imam sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sehingga kemudian menjadi semacam sinyal bagi sahabat yang lain bahwa setelah Rasul wafat, ya maka kemudian diangkat ya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ketika terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam menentukan khalifah setelah wafatnya Rasul SAW, Umar bin Khattab menjadikan alasan tersebut sebagai sebab kuat bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang paling berhak. Nah, ini ternyata alasan itulah yang dijadikan oleh Umar bin Khattab ya untuk meyakinkan orang-orang Ansor ya agar memilih Abu Bakar, mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Umar bin Khattab, "Ya ma'syarul Ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakar qad amara Abu Bakar an ya'umman nas fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Abu Bakar." Ya, faqalatil ansar na'udzu billahi an nataqaddama Abu Bakar. Ya, ya masyarul ansar, wahai sekalian ansar. Ini ketika Umar meyakinkan orang-orang ansar yang juga sama menyodorkan calonnya. Alastum ta'lamun anna Rasulullah qad amara Abu Bakar an ya'umman nas. Bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat kaum muslimin. Fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Abu Bakar. Ya, maka siapakah di antara kalian yang rela untuk melangkahi orang seperti Abu Bakar? Faqalatil ansar, maka orang-orang Ansar mengatakan, na'udzu billahi an nataqaddama Abu Bakar. Ya, kita berlindung kepada Allah dari melangkahi Abu Bakar. Akhirnya mereka sepakat ya. Akhirnya mereka sepakat untuk kemudian mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmati Allah subhanahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan berangan-angan untuk menuliskan wasiat sekalipun akhirnya tidak terlaksana. Ketika beliau SAW bersabda, Ad'i li Abu Bakar, Aba Bakar, abaki wa akhak,
hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qail ana aula wa ya'ballah wal mu'minun illa Abu Bakar. Panggilkan Abu Bakar ayahmu ya dan juga saudaramu agar aku tuliskan sebuah wasiat, karena sungguh aku khawatir akan ada orang yang bercita-cita atau ada yang mengatakan aku lebih berhak, sementara Allah dan orang-orang beriman merasa enggan kecuali hanya kepada Abu Bakar ya. Nah, itu di antara beberapa indikasinya. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara keutamaan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu taala. Nampaknya nanti untuk pertemuan berikutnya ya, nama nasab dan kunyah ini karena waktunya juga sudah ini supaya ada mungkin diskusi ya. Kita sudahi dulu saja, nanti insyaallah pembahasan tentang bagaimana nasab, nama beliau, nasab kunyahnya ya, dan juga berikutnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Sekarang kita fokus saja bahas tentang bagaimana keutamaan fadilah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.